Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam dengan perunggu. Sambutan salam. Lupa pula pantunnya. Sambutan salam kurang semangat, mungkin karena Ustaz Somad datang mengganggu. Insya Allah makna mengganggunya seperti yang disampaikan Pak Ketua yang baik-baik. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan puji kepada Allah. Saya masih diizinkan berjumpa dengan Bapak Ibu Hakim yang mulia. Saya menganjurkan supaya ustadz-ustadz penceramah sering-sering ceramah di depan hakim, supaya nanti terbiasa di padang mahsyar. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, Pak Ketua, bil khusus, kemudian Pak Wakil, kemudian Panitra, kemudian semua pegawai. Kalau Pak Ketua tadi menyebut sampai yang kontrak, sampai yang honorer, sampai adik-adik mahasiswa yang magang, disebutkan semua. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setiap majelis kalau tak disebut solawat, maka majelis itu menjadi antanajifah, majelis bangkai. Maka majelis kita ingin menjadi majelis mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tausiah dalam rangka pembinaan mental keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi takut saya keluar dari yang sudah ditetapkan, kata kuncinya mental. Maka saya bukalah kamus lengkap bahasa Indonesia. Wama adro kama mental. Apa mental itu? Ternyata katanya di situ, kata kamus itu, mental itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan fisik dan tenaga. Tapi dia terkait dengan batin dan tabiat manusia. Oh, kalau begitu dua, bukan fisik, bukan tenaga, tapi dia terkait dengan batin yang tak nampak. Alhamdulillah. Yang diukur itu kalau saya mau masuk ke kantor pengadilan ini, yang diukur adalah fisik. Itu maka sebelum masuk tadi 2 kali kena tembak. Begitu keluar dari mobil, 35, 36. Boleh masuk? Boleh. Andailah mental itu ada alat detektornya macam itu juga, mungkin tak masuk. Turun Abdul Somad, rupanya sudah ditemukan alatnya dan dipasang di kantor ini. Lalu begitu dipasang, lampu merah. Maka ini tidak layak untuk masuk wilayah bebas korupsi, WBK. Sebetulnya sakitnya tak seberapa, malunya. Apalagi itu bisa ditulis di mana-mana. Jadi yang membuat mental orang ini rusak, yang pertama, saya takut silap salah, jadi saya batasi dalam 6 poin. 1 poin itu saya bicara 10 menit kali 6, 600 mililiter. Itu untuk tausiahnya, setelah itu baru ada tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa balik pulang, nanti saya jawab di rumah pakai video, setelah itu baru di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe dan like and share serta komen. Jadi poin yang pertama yang merusak mental ini adalah mindset. Mind otak. Set settingan, susunan. Jadi di sini memang sudah disetting. Ini laki-laki, ini perempuan, di sini letak kamera, di sini letak pembawa acara, di sini letak Pak Ketua, di sini penceramah. Ini settingan. Nah, ada settingan itu yang rusak. Dan settingan itu berada di kepala kita. Maka disebut dia dengan mindset. Mind, otak, settingan. Susunan otaknya itu salah. Kalau bahasa orang di pasaran, kenapa dia begitu? Melintang otaknya. Sungsang otaknya. Mohon maaf, mungkin kasar.
Tapi memang begitulah yang terjadi. Main, otak, settingan, susunannya. Ada juga yang mengartikan mindset ini lain. Main, otak, setan. Mindset, otak, setan. Kalau bicara dengan dia yang baik-baik 5 menit pertama aja. Masuk ke 6, setan udah mulai bekerja. Na'udzubillah. Jadi mindset itu orang sudah mengkotakkan, menempatkan Abdul Somad sebagai ustadz terkenal. Ini meniru bahasa Pak Ketua tadi, katanya bukan kaleng-kaleng. Jadi karena dia ustadz terkenal, tampil di TV, sudah begitu di mindset jamaah, maka kalau mengundang dia, yang pertama mesti ditanya honornya berapa. Yang kedua, hotel bintang. Yang ketiga, tiket pesawat dia mesti yang bisnis. Yang keempat, mesti itu dan ini. Begitulah sudah mindset di kepala mereka. Sementara mindset yang ada di kepala saya, bahwa saya tamat dari Al-Azhar Mesir. Ketika dulu kami belajar di Mesir, waktu itu sedang krisis. Dolar melambung 20.000 waktu itu. Anak Indonesia mau dipulangkan. Ada orang Mesir baik namanya Muhandis Abdul Salam, peternak ayam yang memberikan bantuan 300 pon sebulan. Lalu kami berkumpullah berjumpa dengan dia. Kami tanya, Muhandis Abdul Salam, kamu banyak sekali menolong kami. Apalah yang kau inginkan dari kami? Apa kata Muhandis Abdul Salam? Tak usah kalian doakan saya, pulang kalian ke Indonesia, sebarkan Islam ini. Itulah yang ada di mindset kepala saya. Jadi kalau orang tidak paham, dia tanya, ngapain Ustadz masuk ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, anak dalam, suku Kubu, suku Kubu kemarin saya baru pulang, Kubu dengan anak dalam. Kemudian sebelumnya suku Laut, suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, masuk semua. Karena mindset bahwa saya mesti menyampaikan ini. Karena kalau tidak saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya mindset kita, karena kalau salah ini luar biasa. Sebagai ustadz, kalau saya posisikan diri saya mesti dilayani orang. Nanti kalau lambat menjemput, marah. Kalau tidak dikasih tiket bisnis, marah. Kalau tidak nanti diletakkan di hotel bintang 5, marah. Karena sudah menempatkan diri. Kalau bahasa orang Melayu, itu mempertinggi tempat jatuh. Jadi Ustadz bagaimana membentuk dalam kepala Ustadz? Ini tak bisa karena tak ada alat scan-nya. Maka saya ceritakan, saya memposisikan diri sebagai pelayan agama, pelayan Tuhan, menyebarkan agama Allah. Makanya saya pergi kemana-mana, tak pernah saya tanya itu. Beberapa panitia menanya, ini nanti pesawatnya apa, tiketnya bagaimana. Saya bilang, saya kalau ada mobil kalian menjemput di Pekanbaru, saya datang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Jadi begitulah menurut saya pentingnya mindset ini. Karena kalau sudah kita posisikan diri kita salah, salah berpikir akan membuat salah bicara. Salah bicara akan membuat salah bertindak. Itu sudah sepaket yang 3 itu. Kenapa dia salah bertindak? Karena salah bicara. Kenapa salah bicara? Karena salah berpikir. Kalau Bapak Ibu memposisikan diri mesti dilayani orang, sulit. Tapi kalau sampai pada level sudah kami ini lulus sebagai PNS untuk melayani, maka saya yakin dan percaya predikat tertinggi WBBM itu secepatnya diperoleh insya Allah. Karena ujungnya melayani. Melayani. WBBM ujungnya melayani. Untuk saat ini M-nya itu baru sebatas merah aja dulu. Dasi merah dan jilbab merah. Tapi lama-lama nanti insya Allah sampai pada melayani umat. Ambil contoh simpel tentang lulus menjadi pegawai negeri sipil. Yang satu menganggap lulusnya dia sebagai PNS itu adalah amanah tanggung jawab. Kalau dia pegawai Pemprov, salah dia sekali, berarti dia akan dihisap di akhirat dituntut oleh 6,7 juta penduduk Riau. Kalau dia pegawai Kota Pekanbaru, salah dia, berarti amal dia akan diambil, dihisap, dihitung oleh penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang.
Itu kalau pikiran dia sebagai pelayan. Tapi kalau dia menganggap lulus ini adalah sebagai hadiah, maka setelah hadiah inilah kesempatan untuk mengambil keuntungan, maka sesungguhnya sudah salah berpikir. Efek dari salah berpikir akan salah bicara, efek dari salah berpikir akan salah bertindak. Jadi memang mindset ini betul-betul diluruskan, dan itulah yang selalu diulang-ulang dalam khutbah Jumat, dalam tausiah, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba apa-apa, tapi kita memang betul-betul memposisikan diri ini adalah sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dua anak lajang mau meminang anak gadis, cantik jelita, rupawan, bangsawan, berdarah biru. Ketika fit and proper test ditanya, kamu bisnis Pak, kamu PNS. Kira-kira ibu sebagai ibu yang melahirkan anak gadis tadi, milih PNS atau yang tak PNS? Diam tuh dalam hadisnya as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Orang akan milih PNS. Karena PNS ada jaminan. PNS ada kesejahteraan. PNS ada masa depan. Jadi menjadi PNS satu sisi adalah hadiah prestasi, tapi di sisi lain juga adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan wilayah bebas korupsi itu adalah karena mindsetnya yang sudah lurus tadi, insya Allah. Amin. Tapi lurus pagi bisa bengkok siang. Itulah makanya kita selalu diajarkan untuk istiqomah karena godaannya yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Berarti sudah habis 10 menit. Sekarang masuk poin yang kedua. Yang membuat orang itu menjadi rusak mentalnya adalah dia menggantungkan diri kepada benda. Kalau saya naik mobil ini, saya akan dihormati orang. Kalau saya naik ojek, maka saya tidak dihormati orang. Tergantung kepada benda. Kalau saya pakai sepatu merek ini, saya dihormati orang. Kalau saya pakai baju seharga ini, saya akan dimuliakan orang. Ketergantungan kepada benda ini bahaya. Inilah yang disebut dengan materialism. Benda itu materi. Orang yang menggantungkan diri kepada benda, materialism. Perempuan yang selalu memandang benda, harta, disebut dengan perempuan matre. Karena yang dilihatnya benda saja. Hari ini yang terjadi Bapak Ibu. Cobalah lihat orang akan melihat dia naik apa. Termasuk kalau kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita naik sedan mahal, keluar cappuccino. Tapi kalau naik ojek, air putih. Saya alhamdulillah ke Pengadilan Tinggi ini teh manis. Nah, itu berarti agak tinggi sedikit. Itu standar manusia itu memang melihat benda tadi. Maka banyak orang sekarang tergantung kepada benda. Merek handphonenya, segala macam. Ustadz Somad ngomong aja ceramah. Jangan tergantung kepada benda. Tapi handphone dia mahal juga. Handphone saya apa adanya. Udah retak pun ujung-ujungnya. Jadi jangan pernah menggantungkan kepada benda. Karena efeknya itu akan luar biasa sekali. Ada pemegang kunci Baitul Maqdis, Palestina, dipegang oleh orang Yahudi. Dia mau menyerahkan kunci Palestina ini kepada khalifah. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Aku mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini. Tapi dengan syarat Umar bin Khattab itu mesti datang mengambil kemari. Ya, kata umat Islam, Umar akan datang ke Palestina dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bayangan si Yahudi tadi, Umar bin Khattab itu akan datang dengan baju jubah sutra yang besar, megah, mewah, kereta kencana, pengawal sejauh mata memandang. Maka dia siap-siap udah megang kunci. Mana Umar bin Khattab yang katanya gagah perkasa, hebat, penguasa semesta itu? Mana dia?
Tiba-tiba dari kejauhan nampaklah seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih kecil keledai. Lalu kemudian lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Umar bin Khattab naik keledai ganti-gantian dengan hamba sahayanya berdua. Kadang-kadang Umar di atas, hamba sahayanya di bawah. Kalau capek, hambanya di atas, Umar di bawah. Pas mau masuk ke pintu Palestina, kebetulan waktu itu jamnya jatah Umar di bawah, hambanya di atas. Sampai ke situ, bertanyalah pendeta Yahudi tadi, mana Umar bin Khattab itu antara kalian berdua? Inilah dia Umar bin Khattab. Terkejut dia, agama apa yang mengajarkan orang tidak menggantungkan diri kepada benda? Kalau kita dihormati orang karena mobil kita, nanti mobil itu dijual, kita tak dihormatinya lagi. Kalau kita dihormati orang karena pena kita harganya 10 juta, hilang pena itu 2 hari 2 malam kita menangis. Kalau kita dimuliakan orang karena benda jam tangan kita, ketika jam itu tak lagi melekat, inilah yang membuat orang banyak kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Dulu ketika benda itu masih melekat di tangan, dimuliakan orang, disanjung orang. Tapi ketika tidak, Ustadz sendiri bagaimana mengantisipasi diri Ustadz supaya tidak terikat dengan benda-benda itu? Yang pertama, bahwa kita mesti sadar lahir ke dunia ini tidak membawa benda. Saya mohon maaf tidak mau mendikte Bapak Ibu, hanya sekedar bertanya, yang lahir bawa jam dinding ada? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kau keluar dari perut ibumu, kau tak bawa apa-apa, kau tak punya apa-apa. Allah tak mengatakan la tahmiluna syai'a, tapi Allah mengatakan la ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Jangankan benda, pengetahuan yang di dalam pun tak ada di bawah. Jangankan pengetahuan tentang hukum pernikahan, kompilasi hukum Islam Indonesia, nama pun tak tahu. Saya ini Abdul Somad kan karena dikasih. Yang lahir sudah bawa plakat nama. Tak ada. Nama kita pun dikasih orang. Betapa sombongnya kita dengan benda-benda yang melekat pada diri kita hari ini. Tapi Ustaz Somad kami tengok pakai baju mahal, dikasih orang. Pergi ke Yogyakarta, singgah ke toko batik kami, Pak Ustaz, boleh kata saya. Pakai Pak Ustaz, pakai. Setelah dipakai di fotonya, rupanya untuk baliho. Pergi ke Jambi, jumpa Bupati Tanjung Jabung Timur. Kemarin, alhamdulillah Pak Ustadz. Sekarang tak sanggup lagi penjahit-penjahit kami di kabupaten itu untuk mencetak batik-batik ini. Dulu tak laku Ustadz. Setelah kami pajang foto Ustadz baliho besar-besar, tak sanggup penjahit itu lagi sekarang permintaan banyak. Alhamdulillah kata saya senang Pak Bupati. Tapi ada yang mau kami sampaikan Pak Ustadz. Apa tuh Pak? Royalti belum bisa lagi Pak Ustadz. Kalau kita terikat dengan benda, pergilah saya ke mall SK. Sampai di atas saya tengoklah harga baju. 500.000. Oh, mahal ini. Turun saya ke lantai bawah. Diskon 100 katanya. Saya beli yang 100. Saya beli 5 biji. Saya pakai. Dipuji orang, bagus ya kata dia. Di situ saya paham bahwa bukan bajunya, tapi yang memakainya. Jadi kalau adalah budget Bapak Ibu 500.000, beli sajalah baju yang 100, yang 400 itu belikanlah 8 sak semen. Itu lebih bermakna. Dan andai baju itu hilang dicuri orang di jemuran, kita tak terlalu bersedih. Ustadz, baju Ustadz hilang, malah 100.000. Kami sangka 500, plan aja baik sangka, husnuzon. Keterikatan kepada benda-benda ini luar biasa Bapak Ibu. Saya terus terang di depan ibu-ibu kalau cerita gelang dengan cincin, takut saya ibu tersinggung. Tapi karena kita udah lama kenal, saya yakin tak tersinggung. Saya udah bolak-balik ke kantor nih. Adalah jamaah kita, kata dia gini. Ustadz, kakak kami itu waktu meninggal, cincin, gelang, subang, rantai, antingnya 1 cuci tangan. Kenapa?
Karena dia menggantungkan dirinya pada benda. Kalau benda itu dia pakai, PD-nya naik. Kalau benda itu dia pakai, pergi dia undangan mendongak. Tapi kalau benda itu tak ada, dia macam anak ayam kena minyak lampu. Kalau pernah Bapak Ibu menengok anak ayam. Lalu saya tanya, kemana? Mana sekarang ibu tuh? Meninggal Pak Ustaz. Allah maafillah warhamha wa'afiha wa'afanah. Di manalah gelang cincin rantainya itu sekarang? Habis dibawa lakinya Pak Ustaz. Itu yang laki-laki model seperti itu tak ada di PTN. Jadi maksud saya ibu tak usah khawatir. Tak usah cemas. Efek dari menggantungkan diri kepada benda. Tapi Ustaz kami tengok pakai benda juga. Peci Ustaz lain dari yang lain. Dikasih orang. Tulisannya apa bacaannya itu Pak Ustaz? Sebelah kanan Muslim United. Sebelah kiri sedulur saklawasi. Sedulur saudara, saklawasi selamanya. Kenapa bahasa Jawa? Orang Jogja ngas. Cincin Pak Ustadz dikasih orang juga. Tengoknya saya batu. Saya kumpul-kumpulkan batu tuh hampir 200. Takut pula saya jadi penyembah batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terikat kepada benda karena keterikatan pada benda ini bahaya, merusak integritas dan ketika kita mati dia tinggal semua. Tinggal. Maka beberapa cincin itu saya lelang. Daripada saya bawa mati, bagus saya lelang. Kami jual lah cincin batu rubi di Hotel Madani, Medan, depan Istana Maimun. Terjual cincin Ustadz Somad batu rubi 50 juta. Dipakai orang perempuan, suaminya dari Belanda. Pakainya. Mantap kata saya. Semua duit 50 juta ini untuk pembangunan pondok pesantren tahfiz Quran. Karena itulah yang akan mengalir. Dibaca orang Quran 1 hari, 2 juz, 1 bulan, khatam 2 kali, 1 tahun 24 kali. Itulah yang mengalir. Adapun kita pakai dia ke mana-mana, maka sesungguhnya keterikatan pada benda ini amat sangat merusak. Dari mulai harga baju, jam tangan, cincin, gelang, rantai, peci, mobil, dan lain sebagainya. Habis 20 menit. Yang ketiga, kita kalau ceramah di WBK itu memang mesti detail. Karena tak boleh ada korupsi sedikit pun. Termasuk korupsi waktu. Wah, itu luar biasa. Poin yang ketiga adalah jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati. Gelap dunia ini Pak. Begitu juga sebaliknya. Ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustaz ini provokasi ini. Merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan Habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak, kenapa? Karena Allah. Cinta ibu sama bapak. So sweet Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah neraka. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu sementara anak saya seumur itu juga. Saya khawatirnya
kita nasihati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati, ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu. Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal khamsin alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, hadis sahih Muslim, Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal. Ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisabilillah. Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid. Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawaf, sa'i, dan umroh. Amal ini tidak perlu keluar duit, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar tenaga. Diam saja. Apa nama amalnya? Sabar. Makanya banyak juga bapak-bapak yang memakai ini. Mama, mau masuk surga? Mau pak? Sabar menghadapi papa. Ada amal yang luar biasa, tidak keluar duit, tak keluar darah, tak keluar tenaga, tak keluar keringat, hanya duduk saja. Sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang cinta kepada anak, itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi tidak, sup kambing tidak, gulai kambing tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tuh orang gelangnya besar betul. Cinta kepada istri membuat orang korupsi. Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas. Terlalu sayang kepada suami, suami minta itu, minta ini, ibu juga mesti memberikan. Kau kan sudah kerja, aku yang mengizinkan kau kerja. Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat kasihlah ke abang. Beserta semua surat-surat tanahmu. Inilah semua salah satu efek dari kalau cinta kita habiskan. Orang jatuh cinta ini bisa gila, Pak. Laki-laki yang gila. Namanya Qais. Perempuan yang digila-gilakannya itu namanya Laila. Mohon maaf kalau ada Bu Laila. Maka disebut dia dengan Laila Majnun. Padahal yang gila itu Qais. Tak disebut Qais Majnun. Laila Majnun. Artinya tergila-gila kepada Laila. Sampai akhirnya datanglah orang bertanya kepada dia. Adunya turidu Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, ya. Kalau kau disuruh pilih dua, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Ada dua pilihan ini. Ada dunia, ada Laila. Mana yang kau pilih? Dijawablah Qais. Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di selop sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ini bisa Bapak pakai untuk ibu nanti. Bang, mana yang abang pilih antara dunia atau adinda? Kata Bapak, debu yang menempel di sendalmu lebih menyembuhkan luka hatiku daripada dunia beserta isi. Apa kata ibu itu menjawab? Itu kan ceramah Ustaz Somad. Dia tak tahu habis paket ibu itu gara Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cinta kepada Laila sampai bisa membuat gila, itulah yang membuat orang gila jabatan, gila cari duit, gila. Habis semuanya hanya untuk cinta kepada manusia, kepada anak, kepada makhluk, kepada yang lain-lain. Mau berangkat haji 20 tahun. Kalau mau berangkat cepat, ONH Plus. ONH Plus paling murah 100 juta. Yang mau dibangkatkan ini orang tua. Karena cinta kepada orang tua, orang bisa masuk neraka. Makanya disebut berbuat baiklah kamu wa anfiqu min thayyibat, yang baik-baik saja. Berapa banyak orang di Indonesia untuk menyenangkan hati orang tuanya dia korupsi. Ya Allah, aku tahu korupsi ini haram, tapi untuk menghajikan emakku ya Allah.
Kata malaikat, saya enak otak kau aja, kata dia. Makanya dalam hadis itu udah dikunci. Innallaha tayyibun. Allah tuh maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Kau sedang apa tuh? Mencuci. Mencuci itu baik. Tapi ternyata airnya air kencing. Mana bisa mencuci pakai air kencing? Mencuci mesti pakai air mutlak. Air suci, tahir. Berwuduk dengan air tahir mutahhir. Suci dan mensucikan. Kalau tidak, maka tak diterima. Saya mohon maaf juga kepada Ibu Suci kalau ada yang menonton. Habis 30 menit. Poin yang keempat. Poin yang keempat, kalau kita mau jaga integritas ini adalah bahwa semua yang kita makan itu akan menjadi darah daging. Gaji, pendapatan. Ustadz Somad, yang kami keluarkan zakat ini apakah gaji saja Pak Ustadz? Semua saya bilang. SPPD, uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua dapat 10 juta, 2,5%, 250 juta. Sejuta 25.000, 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Dapat 100 juta, 2,5 juta. Dapat 1 miliar, 25 juta. Semangkok nasi lemak. Saya tak setuju kalau nasi lemak apa Ustaz? Oke, ketupek gulai paku. Permasalahan Ustaz. Lalu kemudian semangkok bakso dibeli dari duit haram. Disuap dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah dia ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun Abdul Somad dari Masjid An-Nur, tegak di bawah, di atas timbangan. Timbangan duduk. Jamaah-jamaah silakan naik. Wah, tentu Ustadz duluan. Ustadz itu selalu terdepan. Pas giliran undangan makan, Ustadz dulu. Pas timbangan, Ustadz dulu. Begitu juga waktu saya masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad. Masuk ke ruang ICU. Saya dulu dipakaikan mereka baju. Masuk. Bapak tak masuk, kami di luar aja Pak Ustadz. Begitu saya keluar, saya tanya, kenapa saya aja masuk? Disitulah penyakit menular tuh Pak Ustadz. Wah, sampai hati jamaah. Naiklah saya ke atas timbangan tadi. Rupanya di atas timbangan itu ada 10 knot. Diletakkan kaki jari-jari ini, langsung keluar ada datanya. Kolesterol, gula darah. Canggih timbangan ini. Bisa dibacanya tapak kaki kita. Lama saya temenung, Bu, Pak. Kepikir saya, andai nanti di akhirat ada juga timbangan model macam itu naik, setelah itu keluar tulisan print out-nya. Abdul Somad, berat kau 50 kilo, yang halal 10 saja. Padahal selama ini doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kadang cerita tentang neraka ini banyak orang tersinggung. Alah, cerita-cerita neraka, macam dia dijamin tak masuk neraka aja. Kita kan berharap. Tapi saya yakin di PTA ini tak ada tersinggung. Karena di sini memang sudah wilayah bebas korupsi. Cuman masalahnya acara ini kan ditonton webinar seluruh Indonesia. Di daerah-daerah kalian yang di luar sana belum jamin ini. Kalau kita raba pipi kita tak sakit, berarti tak ada jerawatnya. Yang sakit itu cuma yang punya jerawat dan yang berbisul aja. Jadi kalau ada orang balik dia ke rumah, aku tersinggung dengan ceramah Ustaz. Berarti kau berjerawat berbisul. Yang dibahasnya 4 itu aja. Selingkuh, narkoba, korupsi, emosi. Apa? 4 itu ada pada dirimu. Kalau tak ada, tak akan tersinggung kita. Itu maka ibu-ibu di PTA Pekanbaru nih senyum-senyum aja. Kenapa? Mereka bersih. Tak ada itu dalam diri dia. Yang tak senyum saya tak tahu, orang pakai masker. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalulah itu kita pikirkan bahwa ini duit haram. Ceramahlah saya.
Pas ceramah, Ustadz ini ungkapan terima kasih kata dia. Iya, iya, iya kata saya. Biasa orang-orang kasihnya koper, begitu dibuka ditengok isinya kapal selam dari Palembang, tempe kapal selam. Buka mata minum cukup. Palembang. Saya tengok, paling-paling ini kerupuk, kadang kerupuk. Tapi sekali ini lain. Saya buka, saya tengok duit. Debar saya. Mau diambil. Tak masuk akal, masa ceramah 1 jam duitnya sebanyak itu. Mau tak diambil, mubazir. Mubazir ini. Tapi terpikir saya, lu ambil, ku belikan ke beras, makan haram anak. Datang setan berbisik, belikan aja ke mobil. Akhirnya saya serahkan ke masjid. Untuk pembangunan masjid. Habis. Tidak ada. Makanya saya pribadi tak ada. Bayangan orang, coba tengok situ, tulis. Oh, Ustadz Somad, ada Ustadz rumah orang dari emas dindingnya. Tidak. Kenapa? Karena saya selalu berpikir bahwa kalau saya mati nanti, dan memang saya yang meletakkan almarhumah emak ini ke liang lahat, saya langsung. Saya letakkan ke liang lahat, saya ambil tanah bulat-bulat itu letak ke tengkuknya. Karena kalau tak diletakkan tanah di tengkuk itu, jasad itu terlentang lagi. Diletakkan di tengkuk, hadapkan muka. Orang meninggal tuh Bu, meninggal tuh Pak, hidung ini ditempelkan ke dinding. Ini dinding, hidung tuh tempel. Bapak Ibu kalau mau merasa di liang lahat, nanti malam tidur, letak dikit dinding. Tempat tidur saya menempel ke dinding. Jadi kalau saya tidur malam, saya menghadap ke dinding, hidung saya tempelkan ke dinding. Beginilah aku mati nanti. Supaya kita ingat betul. Kadang ceramah ini tak masuk lagi ke telinga, termasuk saya. Siapa mau menceramahi saya? Sengaja saya pakai topi, pet, pakai baju kaos, datang saya mau mendengarkan ceramah. Kita ini tak boleh hanya menceramahi orang, kita mesti dengar ceramah. Supaya tahu kita rasanya diceramahi orang. Jadi saya mau mendengar lah ini. Dengar. Apa kata pengurus masjid? Karena kebetulan hadir bersama kita Ustadz Abdul Somad, maka kami mintakan supaya memberikan kultum. Astagfirullah. Saya tak pakai peci, saya bilang. Pakai peci saya. Akhirnya buka tapi pakai peci. Pecinya tak masalah, baunya yang luar biasa. Jadi saya, yang menasehati saya itu adalah, itulah. Makanya saya usahakan dalam sebulan itu paling tidak sekali mengantar jenazah ke kubur. Karena itu lagi yang bisa menasehati. Orang di rumah makan tuh Bu, Pak, banyak yang tak selera makan. Kenapa? Itu tiap hari dia tengok. Tanyalah orang rumah makan. Begitu juga dengan desainer-desainer pakaian, pemakeup artis-artis tuh, yang tiap hari jumpa perempuan. Banyak yang tak berselera lagi menengok perempuan. Iya. Begitu juga bahayanya orang yang berkecimpung di dunia agama ini. Sehingga nasihat itu bagi dia cuek aja, tak masuk lagi. Termasuklah orang di pengadilan tinggi agama. Tapi yang belum dapat WBK. Kalau udah dapat itu udah luar biasa. Saya kalau yang live langsung di sini ini tak perlu saya khawatirkan. Yang khawatirkan yang webinar nih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang selalulah kita pikirkan makanan kita ini. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu karena itulah sebab-sebab doamu dikabulkan atau tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Habis 40. Masuk 50. Apa yang Ustaz tengok dari tadi? Jam. Kalau untuk bahan ceramah, insya Allah saya tak ada tulisan lagi. Itu aja udah tiap hari saya ceramah. Masuk yang ke-5, poin ke-5.
Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan. Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak, orang bisa kena stroke ringan. Itu makanya sujud kita itu mesti lama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal. Sampai darah itu turun. Banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk, udah tegak lagi. Kata darah itu apanya maksud kau gitu? Serius tak sembahyang nih kan? Itu maka Bapak Ibu sehat-sehat, segar-segar. Padahal tugas di PTA ini berat. Kenapa? Karena sujudnya sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak orang sujud itu macam stempel pos. Tuh, mentang-mentang tempat kerja dia pakai martil, cepat dia buat. Ini berpengaruh luar biasa darah ini. Nausiatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Padahal yang melakukan dosa kaki, padahal yang melakukan dosa tangan, padahal yang melakukan dosa mata, padahal yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa maaf kemaluan. Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun. Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang, ditelepon. Ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun. Maksudnya atasan. Yang ubur-ubur. Ubun-ubun inilah yang memerintahkan. Itulah makanya ketika kita wudhu itu yang diusap kepala ubun-ubun. Mazhab Syafi'i. Saya kalau ceramah buka topi, itu tujuannya untuk mempraktekkan langsung. Yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul. Yang gundul jangan tersinggung. Tak ada niat mau menyindir. Jadi itulah makanya kepala itu diusap. Dan ternyata kata pakar otak, saya pernah didudukkan satu majelis dengan pakar otak. Kalau saya pakar di bidang otak-otak. Pakar otak didudukkan sama saya membahas ayatnya, dia membahas otak. Kata dia, otak kita ini Pak Ustadz, itu di-scan satu hari 5 kali. Ada alat scannernya. Subhanallah, Masya Allah. Sama macam ajaran Islam. Satu hari kita men-scan kepala 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang jamaah webinar. Adapun di PTA, tahajudnya, duha. Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terhormat, yang luar biasa. Jadi setiap saya mengatakan itu bisa jadi doa, belum terwujud. Jadi kalau saya berdoa untuk saudara saya, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh. Maka kau dapat sama seperti yang kau doakan. Lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi Pak Ustadz? Apa pula yang merubah integritas kita? Maka sesungguhnya segala yang kita makan mempengaruhi cara berpikir otak kita. Jangan heran kalau ada ketemu orang isi otaknya kotor terus. Gara-gara makanannya kotor. Berefek ke kepala. Makanya saya kalau diajak orang makan, itu saya tengok-tengok dulu orang. Saya tengok. Ustaz, makan kita. Aduh saya sibuk betul. Saya tak mau saya. Kenapa? Saya tahu ini paling-paling nasi kotak. Ceramahlah saya di bank konvensional. Saya kalau diundang ceramah konvensional, saya tetap datang. Tapi makanan, duit yang dikasih tak. Kasihlah kue kotak. Saya sedang puasa sunat. Balik dari ceramah, pas di bawah flyover. Azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saya buka, oh lemper.
Mau dilewatkan Allah mau barik lana, datang bisikan malaikat. Haram. Apa kata setan? Halal. Setan ini pandai. Saya tahan sampai jam ceramah maghrib di Sakuntala. Ceramah maghrib Sakuntala, bla 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 bla, buka puasa pakai air putih, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar sampai Isya. Habis Isya tanya jawab. Panjang pula tanya jawab lagi daripada pengajian. Habis itu pulang. Nanti enak nih makan kerang rebus di Jalan Nangka. Sampai sudah turun mau ini, nampak saya lah orang, maaf, buta jual kuaci. Saya tanya, mau kemana? Mau pulang Pak, kata dia. Di mana tempatnya? Jalan Paus. Udah malam, udah jam habis Isya pengajian jam 9. Jalan kaki ke Paus paling tidak dia jalan 30 menit lagi. Saya tunda makan, saya bawa dia. Ayolah, saya antar ke Paus. Saya antar ke Paus, saya kasihkanlah kue kotak tadi. Ternyata jatah dia lah itu. Berarti Ustaz kasih dia makan haram? Enggak. Karena itu untuk kepentingan umum, orang susah. Adapun untuk kita mengambil manfaat di situ maka tak boleh. Makanya kalau ada duit-duit haram, serahkanlah ke masalih ammah yang dinikmati. Jadi maksud Ustaz boleh kami ambil uang haram? Mana tahu udah tak tertolak lagi. Ada kadang-kadang kondisi kita begitu. Bisa kan? Udah kita tolak juga. Ini saya takut merusak WBK ini. Kata dia, sekali-sekali tak apa. Kata dia. Tak ada yang tahu. Udah payah aja, ambil lah. Ambil tapi berikan untuk masalih ammah. Untuk buat WC, fakir miskin, anak yatim, duafa. Saya bersama kawan-kawan membuat yayasan. 35 orang. Kawan saya waktu sama-sama di IAIN, saya pernah di IAIN Pak, tahun 96. Kawan-kawan saya di Al-Azhar. 35 orang kami buat yayasan. Datanglah satu waktu rapat. Ustaz Abdul Somad, ya, saya kurang setuju kalau yayasan ini terlalu besar sampai 35. Bagaimana orang kalau berat, gemuk, payah berlari. Kita sulit untuk buat keputusan. Saya bilang, justru yayasan itu kalau terlalu kurus, dilarikan yayasan ini nanti. Biarlah gemuk kita musyawarah. Biarlah berat yang penting kita bersama. Akhirnya kumpul. Bulan 12 kemarin kami menyalurkan santunan beras 26 ton. Keliling Pekanbaru. Termasuk pondok pesantren di Siak ada yang dapat 600 kilo. Pondok pesantren, anak yatim, duafa di tepi sungai Siak. Tiap bulan kami salurkan. Saya khususkan saya berada di Pekanbaru hari Jumat sampai Sabtu kedua tiap bulan. Jumat khutbah Jumat, habis sholat Jumat bagi-bagi santunan, malamnya iktikaf dari jam 2, langsung muhasabah zikir dan doa, pengajian subuh, langsung tanya jawab. Supaya apa? Supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah. 12 kali khutbah, 12 kali iktikaf, 12 kali sholat subuh pengajian, 36 titik untuk kota Pekanbaru. Jadi tak ada alasan orang mengatakan apa itu Abdul Somad. Ustadz terbang hinggap lebih banyak terbang daripada hinggap. 36 titik untuk tahun 2021 dari Januari sampai Desember itu untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ada nanti ada komen-komen di Instagram, di YouTube, Ustadz Abdul Somad kok enggak ada pengajian di Pekanbaru? Kau tak datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga bagaimana jangan sampai nasiyatin kadibatin khati'ah. Yang terakhir, yang keenam. Saya yakin ceramah saya ini ditonton oleh seluruh yang mulia, yang hakim-hakim. Mudah-mudahan ada satu di antara yang 6 ini dimasukkan ke tes CPNS. Mengapa yang ditanya ubun-ubun? Yang terakhir adalah kita bisa menjaga integritas kita kalau ada orang lain yang membantu kita. Tak bisa sendiri.
Makanya Nabi Muhammad SAW itu ada yang tua Abu Bakar, ada yang muda Umar, ada yang remaja Ali, ada yang orang kaya Utsman, ada yang perempuan Asma, membawakan makanan ke atas ketika mau hijrah. Mesti ada orang lain. Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku, lidahku supaya jangan patah-patah, supaya aku ngomong itu sampai ke hati orang. Waj'alli waziram min ahli, kasih aku penolong. Nabi Musa ini. Nabi Musa aja minta penolong. Mesti ada kawan menolong. Kasih aku penolong. Siapa itu? Harun akhi. Harun saudaraku, kata Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu di kantor ini udah tak perlu lagi, karena udah ada ya doa Nabi Musa. Harun akhi. Masuk saya ke ruangan Pak Dr. Harun SHMH, saya tengok piagam penghargaan dari Menpan. Kalau orang dihargai oleh institusinya sendiri dari atasannya, biasa. Tapi kalau kementerian pendayagunaan aparatur negara, dari semua dinas, institusi, lembaga negara, diberikannya itu kan prestasi luar biasa. Kenapa tak ada yang bertepuk tangan? Islam itu ada namanya punishment, ada hukuman. Tapi Islam juga ada yang namanya reward. Itu ajaran Islam. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Dan orang yang istiqomah, konsisten, ada lagi rewardnya yang luar biasa. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbu Allah, sumastaqamu, istiqomah dia, konsisten dia, tidak jatuh dia, justru naik ke atas dari WBK menjadi WBBM, maka Allah berikan tempat yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, surga jannatul. Sama macam kita jualan barang, berapa kita tawarkan harga? 100. Ditawar Allah 90, kita masih untung. Maka minta surga itu minta firdaus. Ini kadang ada orang doa, ya Allah, masukkan aku surga, kaki limanya pun jadilah. Sedikit lagi itu ke neraka. Kita minta yang tertinggi itu, tapi syaratnya tentu istiqomah. Dan kita bisa istiqomah kalau berjamaah. Itu 3 itu mesti sepaket. Hijrah, setelah hijrah istiqomah, setelah istiqomah husnul khatimah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak berjamaah. Kenapa orang tidak berjamaah? Kenapa orang tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah dan tidak hijrah. Maka saya selalu ada sahabat puas, sahabat-sahabat saya. Saya kelola ini sahabat-sahabat ini. Ke UIN, IAIN waktu itu namanya, IAIN Pekanbaru, UIN, IAIN Suska. 96 saya masuk. Tak selesai, setahun kuliah pindah ke Mesir. Kelola. Di Mesir pulang ada angkatan. Kelola. Aliyah juga begitu. Kelas 3 Aliyah, Nurul Falah, Air Molek, Indragiri, Hulu, Riau. Ada alumninya. Maka saya masuk di alumni ini. Kelas 3 di Nurul Falah Air Molek. Kelas 2 di Muallimin Al-Wasliyah. Kelas 1 di Pesantren Darul Arafah. Sekarang 3 sekolah ini mengakui saya alumninya. Tahun lalu saya ceramah bulan Februari di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Diundang saya ceramah. Saya waktu itu cemas juga di situ. Karena dulu saya sempat di UKM itu 2 semester. Dan seingat saya, harga 1 semester Rp1.800. Saya baru bayar setengah. Jangan-jangan ini diundang ini mau mereka tagih. Di depan profesor-profesor, datanglah seorang profesor mengatakan, ada definisi baru tentang alumni. Alumni. Bahwa sesiapa sahaja yang belajar selama 4 hari, pokoknya saya masuk lah. Maka dia sudah dianggap alumni. Dan Ustadz Abdul Somad merupakan
salah seorang daripada alumni UKM. Tepuk tangan semua. Saya lah yang paling bahagia waktu itu. Bersahabat. Jadi kalau saya datang di mana-mana tuh saya menganggap sahabat. Begitu juga dengan saya ceramah di sini bersama sahabat. Kalau ceramah yang betul-betul orasi dengan orang lain kan tak begini. Tentu kita jaga wibawa kita kan. Karena ini kan macam ngobrol aja, macam cerita. Singgahlah saya ke rumah seorang ibu tua. Umurnya hampir 80, profesor doktor. Saya selalu dengar ceramah Ustadz, saya senang, saya amalkan, dan lain saya senang. Terus cerita. Kemudian anaknya mengatakan, ceramah itu ada 3 Ustadz Somad. Yang pertama, ceramah orator, orasi. Itu adalah monolog. Sendiri dia saja. Yang kedua adalah ceramah yang model drama. Dihafal teksnya, lalu dia seperti orang di atas pentas sedang berdrama. Yang ketiga adalah model ceramah dialogis. Seperti bercerita dengan jamaah. Ustadz Somad, penilaian saya pada ceramah model dialogis. Ustadz seolah-olah sedang bercerita dengan jamaah. Kata dia. Oh, saya pun mengangguk. Padahal waktu itu saya baru paham, baru saya paham. Saya lebih mengedepankan dialog dengan orang. Setiap kajian itu selalu saya buka tanya jawab. Supaya apa? Supaya ada 2 arah. Tapi beda menegur jamaah dengan menegur ustadz. Kalau ustadz menegur jamaah, depan orang banyak. Tapi kalau jamaah menegur ustadz, tak bisa. Dia mesti 4 mata. Ustadz, ada yang mau saya sampaikan. Apa itu? Ada foto yang mau saya tunjukkan. Mana dia? Oh, tahu ustadz salahnya di mana? Iya, peci saya miring. Ternyata peci kita miring pun kita tak tahu kalau tidak dikasih tahu orang. Saya selalu mengalami itu, maka selalu saya luruskan. Peci kita yang di luar kepala kita miring pun kadang kita tak tahu. Apalagi yang ada di isi kepala kita miring. Orang lain yang meluruskan. Maka saya berterima kasih sekali kalau ada kawan-kawan mengingatkan. Kadang-kadang dari ujung-ujung dia kasih tahu. Oh, berarti waktu udah habis. Kadang batu dia kadang-kadang. Tadi jam saya mulai 10.25, sekarang 11.21. Kita kalau ceramah di WBK itu per detik itu kita itu. Nah hisapnya itu halus. Maka saya tadi sampai kemari jam 9:30. Acara jam 10, 9:30 sudah datang. Saya dulu waktu baru pulang, Bu, Pak, pulang dari Mesir. Dulu kami ketika belajar di Maroko, tempat saya belajar namanya Darul Hadis, itu kalau kita jalan di belakang dosen, duluan dosen itu masuk kelas, dikuncinya. Yang di belakang dia tak boleh masuk. Maka begitu pulang saya jadi dosen di UIN, saya terapkan itu. Masuk saya kunci. Saya aja sendiri di dalam. Lama-lama saya berpikir, sesudah sebulan, 2 bulan, 2 kemungkinan. Kalau aku tak bisa merubah mereka, aku yang berubah ikut macam mereka. Akhirnya setiap jadwal jam 8, 8.15 saya datang. Karena kalau saya datang jam 8, tak ada orang. Sudah begitu. Maka disiplin yang ada di PTA Pekanbaru ini mesti diterapkan di seluruh kampus, kantor, mesti mengikut seperti itu. Kantor-kantor lain datang studi banding kemarin. Sampaikan kepada kalian yang belum dapat WBA, wahai webinar dimanapun berada. Maka datang kemari bagaimana supaya bisa dapat. Tapi yang sudah WBK tadi pula, jangan sampai hanya puas sampai di WBK, mesti ada peningkatan. Kalau masalah prestasi, kita mesti lihat. Kalau dalam masalah ibadah, kita mesti lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, berapa banyak orang naik mobil mewah harga 2 miliar mengeluh kata dia Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena kepalanya melihat ke atas temannya yang naik pesawat pribadi. Tak ada harga mobil. Ini naik pesawat. Ya waktu naik pesawat pribadi itu Pak, dijemput ke Pekanbaru. Di foto, di share. Wah maaf pun komen. Hebat ya kata dia. Dia tak tahu awak naik sampan ke Talang Mawar.
Begitulah kalau kita ini selalu mendongak ke atas. Tapi kalau memandang ke bawah, datang syukur kita. Orang tidak akan sampai pada derajat syukur kalau dia tidak pernah mau melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh berbagai macam jenis model manusia. Saya termasuk orang yang susah menangis. Banyak orang menangis, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Saya susah. Makanya pernah saya disuruh membimbing iktikaf. Iktikaf itu kan mesti menangis malam. Udah saya muhasabah, ya Allah, begitu banyak, tak ada menangis. 10 menit udah tak ada menangis. Lama-lama menangis saya, kenapa orang ini tak bisa menangis? Ya Allah, kenapa lah orang ini tak menangis? Akhirnya menangis juga orang itu. Saya itu susah menangis. Tapi ada masanya saya ceramah di Panam, itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis. Maaf, beribu maaf. Putus dua tangan. Putus. Tapi doanya lama. Pas di depan saya dia sholat. Hancur hati saya menengok. Kenapa tangan dia putus tapi doanya panjang? Tanganku lengkap berdoa bahkan tak berdoa. Tangan kiri pur ke kantin. Jadi kadang memang kita ini dari kurang bersyukur itu kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat. Kita tak menganggap ini nikmat. Makanya kalau ada jamaah mengatakan, Ustadz enggak capek naik pesawat ke Surabaya, habis itu ke Jakarta, habis itu ke Medan, habis itu ke Makassar. Selalu tuh banyak jamaah yang komen gitu. Ustadz enggak capek? Dalam hati saya, kan cuma duduk di pesawat. Dulu ke Pasir Pangarayan, ke Bagan Siapi-Api 7 jam. Ke Tembilahan 7 jam. Belum lagi jembatannya. Cuman tak saya sebutkan itu. Kalau saya biar nampak bergaya sedikit kan. Jadi apa yang dilihat orang suatu kesulitan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kita. Saya selalu mengingat-ingat itu. Saya selalu mengenang-enang itu supaya saya bersyukur kepada Allah. Saya tulis itu. Ada buku diari yang selalu saya baca. Saya tulis. 2009 sampai ke Pekanbaru, pembagian jadwal ceramah. Asar jam 4 survei tempatnya. Masuk jalan Garuda Sakti, ujung belok kiri, habis aspal, jalan tanah, lampu 5 watt. Nah, disitulah jadwal. Saya datang syukur kita kepada Allah SWT. Foto pun begitu. Foto itu saya simpan. Foto saat-saat susah, saat-saat sulit. Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya masa lalu, yang hari ini diangkat Allah derajatnya, dan dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan bersyukur itulah Allah akan menambah nikmat iman Islam kita. Kita menjadi istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. 11.27, korupsi 2 menit. Masya Allah. Saya kembalikan ke moderator, MC, host. Kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau tak ada pertanyaan, saya berdoa. Baik, Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan. Saya tidak bertanya Ustadz, cuma informasi saja. Tadi Bapak cerita soal riba bank konvensional. Alhamdulillah PTA Pekanbaru sudah hijrah ke Bank Syariah. Alhamdulillah. Sekarang hadir rupa saya tadi. Seperti Ibu dari Bank Syariah, partner kerja kami. Wah ini juga, sorry. Wah ini Pak Kacopnya hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Wah saya tidak kelihatan tadi, oleh karena terpaku aja menengok Ustadz Somad kan, ceramah. Yang disindirnya saya semua itu. Ya, saya semua itu yang sindirnya. Supaya bersyukur saya kan dari golongan bawah, tahu beliau itu kan. Kemudian itu ada yang operasionalnya Ibu Yayat, nah itu
tadi saya ditelepon waktu kita di atas, nanti saya telepon lagi. Saya kira untuk menagih hutang kawan-kawan. Rupanya mau minta izin untuk ikut di sini. Ini kacapnya ini baru pindah. Oh, Sekampung dengan wakil. Masya Allah. Wakil dari Jawa Timur Mas ya. Ya saya udah biasa makin Mas ini. Oleh karena lama juga di Jawa Timur. Masya Allah. Saya informasi, silakan kalau ada yang ingin bertanya silakan, bebas saja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sahabat sekalian yang saya cintai, suatu anugerah yang luar biasa ini dapat bertemu langsung dengan Pak Ustadz Samad. Saya tidak spesifik menanyakan materi tadi, karena memang sudah sangat menyentuh, dan insya Allah akan kita coba pedomani dalam perjalanan ke depan. Dan dalam konteks yang makro nih Pak, di dunia dakwah, betapa banyak mubalih-mubalih kita. Khususannya Ustadz Abdul Somad. Tegas, keras, tapi bagaimana kira-kira sehingga banyak kader-kader potensial layu sebelum kembang. Padahal menciptakan orang sekelas itu lama waktunya itu. Kita sedih sekali. Termasuk juga fenomena terakhir ini, ustadz-ustadz kita seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi jadi target. Kita kurang cerdas, kadang-kadang kurang lihai. Padahal Rasulullah itu kan di samping berakidah juga bersiasah. Ada contoh kecil yang kita sama-sama paham, di malam hijrah itu contohnya kisahnya kisah sederhana sekali. Di malam hijrah itu Ali disuruh tidur di tempat tidurnya. Hanya sekedar itu, tapi luar biasa pesan itu. Jangan main hantam kromo yang mudah dipatahkan orang. Belum apa-apa udah terbaca gerak kita. Orang lain apa yang tidak direncanakan untuk menghancurkan Islam. Tapi tak terdeteksi oleh kita. Ini perlu juga nih. Enggak Bapak mempunyai yayasan tadi, 35 kader pun di sana. Mudah-mudahan Bapak bagilah tipnya bagaimana dakwah kita ke depan lebih nyaman, aman, bersahabat, humanis, tapi tegas dan keras. Tidak kasar gitu. Tapi kalau kita dipancing oleh orang lalu kita terjebak, hanya Nikita Mirzani aja yang dipasang orang kita terjebak. Kasihan kader terbaik. Padahal itu aset-aset kita berada di balik terali besi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ceramah Ustadz sangat bijak dan memang jadi konsumsi kami. Benar yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kami butuh, karena di sini juga banyak dai nih. Jangan terjebak dengan pancingan orang, lalu kadang-kadang layu sebelum kembang. Terima kasih Ustaz, cuma itu saja dan kami doakan warga PTA dan seluruhnya. Kemudian Pak Ustadz Abdul Somad segera melaksanakan sunnah Rasul berikutnya. Kalau perlu bantuan Pak Ketua, di sini banyak stok kita. Terima kasih. Saya Pak Naskah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama. Baru pindah dari Papua saya Pak. Waktu di Papua ada jumpa juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mempersiapkan jawaban untuk yang pertama tadi, tapi karena penutupnya itu hilang konsentrasi. Hilang bahan tuh jadinya. Masya Allah. Doa orang-orang soleh dikabulkan Allah SWT. Kita ketika sedang berada di alam medsos itu, kita keluar dari alam nyata. Bapak Ibu mau tak mau, suka tak suka, coba rasakan dengan perasaan ketika masuk ke dalam alam Instagram, komen di YouTube, di Facebook, itu seolah-olah kita sedang berada di dalam alam yang tersendiri. Tapi ketika handphone kita matikan,
kita kembali ke alam sadar kita. Jadi banyak kita yang terpicu, terpukau, tersihir dengan medsos, lalu kemudian keluarlah sumpah serapah antah berantahnya, dan jejak digital amat sangat kejam. Memang saya selamat itu karena pertolongan Allah, karena doa-doa orang-orang soleh, doa-doa termasuk Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi juga tidak terlepas dari ikhtiar kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya saya tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut partai. Hanya menyebut sifat, hanya menyebut tabiat. Itu maka sulit orang untuk, tapi saya tak mau takbur. Bisa jadi nanti keceplosan terlepas pula kan. Tapi salah satu usaha. Jadi insya Allah da'i-da'i muda kita ada di IKMI itu Pak. IKMI Pekanbaru 600 ustadznya. MDI 1000. Jadi MDI dan IKMI itu 1600. Belum lagi IKADI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, belum lagi ustadz yang tidak terikat dengan organisasi, maka bisa jadi ustadz di Pekanbaru 3000 ustadz dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru 1.200.000. Jadi perlu memang pelatihan-pelatihan supaya selamat dari jeratan hukum, selamat dari UU ITE, selamat dari macam-macam. Tapi yang paling jelas kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika tahun ke-6 hijrah, Nabi pergi dari kota Madinah menuju Makkah. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab masih berkuasa, Abu Sufyan. Lalu kemudian ketika Nabi akan masuk, mereka tidak kasih masuk. Berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, 22 km dari pusat kota Makkah. Dibuatlah sebuah perjanjian tahun ke-6 yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian di situ ada tanda tangan Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrik? Kalau engkau Rasulullah, tak mungkin kami melawan engkau. Lalu kata Nabi kepada Ali, hai Ali, buang Rasulullah itu ganti dengan Abdullah. Muhammad anak Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah. Artinya apa? Ada strategi yang dijalankan oleh Nabi SAW. Tidak hantam kromo, bantai saja. Apa kata pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Sekarang banyak pejuang-pejuang matanya rabun. Kalau engkau melihat singa menampakkan giginya, jangan kau sangka dia sedang tersenyum. Itu bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi memang mesti berhati-hati, antisipasi, mesti ada mengingat nasihat orang. Dan saya kalau ketemu dengan ulama, dengan kiai, dengan tuan guru, apa masukan-masukan untuk saya, ada kawan-kawan ceramah di advokat, pengacara, apa ya, mereka sampaikan semua. Tapi balik lagi kepada kalau kita sudah berusaha optimal, terjadi juga, qadarullah. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka sesungguhnya itu adalah hukum sebab dan akibat. Jadi pertanyaan Bapak sekaligus juga sebagai pengingat-pengingat untuk saya, supaya kita menjalani ini, intinya hidup ini tidak pernah ada selesai as-sira' bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Itu sudah sunnatullah. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bapak Ibu kalau kebetulan ada teman yang kira-kira selalu mengganggu, katakan begitu. Aku sabar menghadapi engkau, karena memang sudah begitu dari dulu. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Nabi, ada Abu Lahab, ada aku, dan ada kau. Terima kasih, jazakumullah khair. Masya Allah, tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas apa yang sudah disampaikan. Saya ada tadi tentang kita tidak boleh terikat dengan benda
termasuk dengan pakaian, termasuk dengan semuanya. Tapi saya ada menghafal, tapi ini saya kurang hafal apakah hadis atau maaf. Iya. Lubusukum kiramukum qablal julus. Ulumukum kiramukum ba'dal julus. Di sini kaitannya adalah tentang kita harus menjaga wibawa pakaian, wibawa penampilan, supaya di situ ada kemuliaan. Mohon penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaian kamu adalah kemuliaan kamu sebelum duduk. Andai saya datang ceramah ke PTA ini tadi, pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, naik motor. Saya parkir ke depan, saya masuk ke dalam, lalu saya sapa. Assalamualaikum guys. Kira-kira menurut fikih salahkah itu? Tak salah. Karena aurat minas surrati ila rukbah, dari pusat ke lutut tertutup. Tak salah. Tapi secara etika, karena Islam ini isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, hukum, halal haram, yang ketiga adalah akhlak. Inilah yang diambil dari hadis Jibril, iman, Islam, dan ihsan. Saya kena pada pasal 3, pasal ihsan. Lalu kemudian tentang pakaian, ada seorang ulama besar di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo, namanya Syekh Muhammad Abdul Ba'is, ahli hadis. Saya datang ke majelisnya, sorbannya bersih, ganteng, wajah, jubahnya 2 lapis, jubah di dalam putih, jubah di luar hitam, duduk dengan wibawanya. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaianmu adalah kemuliaanmu sebelum engkau duduk. Lalu kemudian ada seorang mahasiswa Indonesia bercerita bahwa suatu ketika istri Syekh Muhammad Abdul Ba'is sakit. Maka datanglah pelajar Indonesia ke rumah membantu mencucikan pakaian Syekh. Dia terkejut karena dilihatnya beberapa jubah Syekh itu koyak dan dijahit berkali-kali. Lalu kenapa yang dipakainya waktu berceramah itu pakaian yang bersih? Karena dia mau menjaga muru'ah, kehormatan. Yang saya maksud tadi adalah sampai berlebih-lebihan menggunakan uang untuk pakaian. Sampai lemari 3 isinya pakaian semua. Sampai Ustadz Somad sendiri kami lihat setiap video itu bajunya ganti-ganti. Itu di studio punya orang. Habis pakai letakkan lagi. Datanglah orang mengirim WA ke saya, kata dia, Ustadz tolonglah kasih kain itu ke saya karena saya tengok Ustadz ceramah, habis ceramah dapat kain. Saya bilang kain itu tak ada lagi. Di lemari saya hanya tinggal 5 biji kain saja. Kain untuk tidur, kain untuk sembahyang, kain untuk tamu. Kain-kain yang lain tuh habis semua dibagikan. Jangan sampai kita terjebak pada pakaian-pakaian tadi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu bukan berarti besok semuanya pakai pakaian lusuh kemari. Ini Ustadz Somad memang betul-betul mengganggu ini kata Pak Ketua. Jadi pertanyaan tadi luar biasa untuk menjelaskan lagi kepada kita pemilahan. Jangan ketika dikatakan jangan mubazir lalu kemudian tidak makan. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang 3 ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang 1 porsinya 2 juta. Dan tidak dimakan. Hanya ditengok, dihirup saja. Udah. Hanya untuk style, gaya. Habis makan, dipoto, langsung update. Alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini. Langsung pujian-pujian. Padahal makannya pun ngutang juga. Kul, wasrab, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh.
ada. Kalau dulu televisi Pak, Bu, kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak, awas TV. Jangan lupa TV masih dikontrol KPI, Komisi Penyiaran. Sekarang ada TV yang tidak bisa dikontrol KPI. Apa itu? Channel TV. Dulu kalau mau buat TV mesti 100 sekian miliar. Sekarang orang bisa punya TV, satu orang bisa punya 3 channel TV. Luar biasa. Jadi zaman anak kita tak seperti kita. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, tak pula untuk sombong. Jadi analisa Ustadz selama di PTA ini, adakah nampak jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong? Tidak. Sebanyak-banyak pakaian kita paling-paling 3 lapis. Maaf, singlet di dalam, kemeja, jas. Kalau sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Ketika Bapak berpakaian bersih, rapi, maka sesungguhnya Bapak bukan sedang menjaga diri Bapak, tapi Bapak sedang menjaga korps, menjaga PTA, menjaga wibawa. Makanya kalau saya ceramah, saya pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, yang kira-kira orang. Tapi kalau saya sedang tidak ceramah, saya pakai sendal jepit, saya pakai celana training, saya pakai baju biasa, makan saya di pinggir-pinggir jalan. Saya dengar orang tuh berbisik, mirip Ustaz Somad. Gitu. Saya nyetir sendiri, saya jalan sendiri. Karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat. Saya tidak sedang menjaga wibawa saya. Karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somadnya. Yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu. Nah, jadi kalau bisa kita pahami itu, maka kita berpakaian tetap sama macam ibu. Pakai jilbab merah, sehingga semua menengok merah mata orang. Semangat. Pakai dasi, pakai jas. Wallahu a'lam bishawab. Libasukum kiramukum qablal julus adalah kata-kata hikmah. Baik disampaikan, tapi tak kita nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak Ustadz, nama saya Wirdatul Jannah, bekerja di PTA Pekanbaru. Gini Pak Ustadz, yang saya tanyakan, sebagai seorang istri yang bekerja setiap hari, apakah wajib mencium tangan suami setiap pergi kerja? Sekarang Pak Ustadz baru-baru nikah dulu ya Pak, tapi karena takut terlambat, terkadang suami di kamar mandi, kita main pergi aja gitu. Karena takut terlambat, kadang-kadang lupa Pak Ustadz. Jadi itu yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Betul. Udah berapa lama saya tidak pernah cium tangan suami. Kecuali puasa Pak Ustadz. Lebaran. Masya Allah. Ya. Karena Pak Ustadz, kalau kami terlambat kantor, kami kan dipotong remunerasi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah. Wirdah, wardah artinya bunga mawar. Jannah itu surga. Bunga mawarnya surga. Jadi laki-laki di Pekanbaru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga, suami ibu lah. Jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan disuruh Puah baca, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan, wa'ashiruhunna bit tayyib, wa'ashiruhunna bil khair. Tapi disebutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu, begitulah. Jadi saya ceramah di Kalimantan, turun dari airport, dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja, saya tak tanya.
Masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh ya kan? Tengok aja. Lalu di depan tuh ada 2 orang membawa tebu hitam. Baru dia kasih tahu, Ustadz, potong tebu ini sekali mesti putus. Kecil lah, kita banyak menebas di Riau. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil 1 sirih, masukkan. Pedasnya minta ampun. Pas giliran ke samping gubernur, bupati, dia ambilnya ujung aja sedikit. Oh, awak tak tahu. Kok tahu tentu sedikit aja. Tapi udah tetelah, udah tekunyah kan. Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya, dikasih piring besar, gambar burung kasuari, ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar, substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut local wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu. Cuman caranya. Nah, hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan. Jadi ketika ibu dulu mencium tangannya, maka sekarang juga cium. Karena ketika ibu berubah, maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu. Ketika tak dicium, dalam hatinya, mentang-mentang aku udah lisut gitu deh. Kan cium tangan tak mesti udah mandi. Walaupun abang tuh belum mandi, cium aja lah tangan dia. Bang, aku belum berangkat dulu. Ini tentang masalah cium tangan. Hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan. Tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya. Adapun mencium tangan karena kemuliaannya, karena ilmunya. Suami dicium karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Ulama begitu juga. Lalu kemudian tentang masalah sarapan. Saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon. Kalau kita berangkat kerja jam setengah, masuk wajib jam 7. Setengah 8. Jam 8. Oh, tak ada alasan untuk tak masak sarapan. Azan subuh di Pekanbaru jam 5 lewat sekian. Habis itu dia bisa masak sarapan. Lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat. Kenapa lambat? Memuliakan suami, ceramah Abdul Somad. Saya juga yang kena. Saya tak mau dijadikan landasan. Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan, kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika suaminya, istrinya bertanya, abang di mana? Sama Ustaz Somad. Kita belajar agama adalah mencari kebenaran, bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita. Sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir. Salah kita 2. Pertama, kita salah. Yang kedua, kita membenarkan kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Habis. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, antaqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah.
wa tuyassir umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Umurad dunya wal akhirah, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah mahfazna an kulli su' wa syar, jaga diri kami, hati kami, pikiran kami dari segala perbuatan maksiat. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, ketika hati kami lalai, maka ingatkanlah dengan menzikir mengingatmu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami, tawil umurahum, berkahi usianya, sahih ajsadahum, sehatkan badannya, wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati mereka ridhamu, sehingga mereka beramal hanya mencari ridhamu semata ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami dengan iman dan Islam, jangan hinakan kami dengan kekafiran dan kemunafikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima amal kami hari ini sehingga dapat kami bawa sebagai bekal menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, jadikanlah yang terakhir kami ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selama lebih kurang 1 jam setengah 90 menit kita bersama, banyaklah tutur kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu, Pak Ketua, Pak Wakil beserta seluruh yang hadir. Saya Abdul Somad, hamba Allah yang fakir, banyak silap salah, memohon maaf. Menangkap ikan puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.